Oke, sekarang kita akan baca mulai dari ayat 5 dan seterusnya ya. Oke, ayat 5, Galatia pasal yang ketiga. Jadi, bagaimana sekarang? Apakah Ia yang menganugerahkan roh kepada kamu dengan berlimpah-limpah dan melakukan mujizat di antara kamu, berbuat demikian karena kamu melakukan hukum Taurat atau karena kamu percaya kepada pemberitaan Injil? Dengan cara itu jugalah Abraham percaya kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Oke. Boleh dilanjutkan Octavia 7 ya. Jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup berdasarkan iman, mereka itulah anak-anak Abraham. Ayat 8, dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang Yahudi berdasarkan iman telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham, olehmu segala bangsa akan diberkati. Jadi mereka yang hidup dari iman, merekalah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Maaf, sekarang berapa? 10. 10. Oke, terima kasih. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. 11, lagi pula jelaslah tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat. Karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Tetapi dasar hukum Taurat bukanlah iman, melainkan siapa yang melakukannya akan hidup karenanya. Oke, silakan Marta. Ayat 13. Ayat 13, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Amin. Ayat yang ke-14. Yesus Kristus telah melakukan hal ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga melalui iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Yang kedua, Taurat sebagai pewaris janji. 15, saudara-saudara, baiklah aku pergunakan suatu contoh dari hidup sehari-hari. Suatu wasiat yang telah disahkan, sekalipun dibuat oleh manusia, tidak dapat dibatalkan atau ditambahi oleh seorang pun. 16, adapun segala janji itu diucapkan kepada Abraham dan kepada keturunannya. Tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya, seolah-olah yang dimaksudkan adalah banyak orang, tetapi hanya satu orang, dan kepada keturunanmu, yaitu Kristus. Amin. Ayat 17, maksudku ialah janji yang sebelumnya telah disahkan Allah tidak dapat dibatalkan oleh hukum Taurat, yang baru terbit 430 tahun kemudian, sehingga janji itu hilang kekuatannya. Sebab jikalau apa yang ditentukan Allah berasal dari hukum Taurat, itu tidak lagi berasal dari janji, tetapi justru berdasarkan janjilah Allah telah memberikan anugerahnya kepada Abraham. Kalau demikian, apakah maksud hukum Taurat? Hukum itu ditambahkan karena pelanggaran-pelanggaran sampai datang keturunan yang dimaksudkan oleh janji itu dan disampaikan dengan perantaraan malaikat-malaikat ke dalam tangan seorang pengantara. 20, seorang pengantara bukan hanya mewakili satu orang saja, sedangkan Allah adalah satu. Amin. Kalau demikian, bertentangkah hukum Taurat dengan janji-janji Allah? Sekali-kali tidak. Sebab andai kata hukum Taurat diberikan sebagai
sesuatu yang dapat menghidupkan, maka memang kebenaran berasal dari hukum Taurat. 22. Tetapi kitab suci telah mengurung segala sesuatu di bawah kekuasaan dosa, supaya berdasarkan iman dalam Yesus Kristus, janji itu diberikan kepada mereka yang percaya. Amin. Si Tuhan ya. Jadi kita menyelesaikan porsi hari ini. Ya, diharapkan kita semua bisa mendapatkan maknanya. Namun sebelum saya mungkin ada share, adakah dari teman-teman sekalian yang terberkati atau mau tanya sesuatu dari beberapa ayat yang kita baca ini? Dipersilahkan. Dari ayat 5 tadi sampai ayat 22 ya. Puji Tuhan. Amin. Saya menikmati sedikit ya tadi tentang kita semua adalah pewaris-pewaris janji Allah gitu. Sebelumnya kan penerima janji itu adalah Abraham gitu. Sehingga sekarang ini kita bisa menerima janji itu karena Kristus itu telah mati di atas kayu salib. Nah, Tuhan itu sungguh mengasihi kita dengan mati di kayu salib ya. Kasihnya begitu besar sehingga salib itu kan penghukuman dikatakan adalah yang terkutuk gitu. Tapi Tuhan mau disalibkan demi menyelamatkan kita dan supaya kita menerima roh itu, yaitu janji itu. Jadi puji Tuhan kita semua orang-orang muda yang ada di sini, kita mendengarkan firman bahwa kitalah adalah pewaris janji-janji Allah dan kita adalah keturunan Abraham juga yang adalah bapa janji itu. Itu yang aku nikmati sih. Amin. Amin. Thank you, Rika. Yang lain ada? Jadi kita adalah pewaris ya. Biar bagaimanapun kondisi kita ya, seburuk apapun itu, sejauh apapun dari Tuhan, tapi sungguh kita adalah pewaris. Amin. Oke, ada lagi? Oke, baik. Mungkin sebelum nanti ada yang melanjutkan, saya share sedikit ya. Ketika saya tadi belajar sedikit dari ayat ini, saya melihat bagaimana Rasul Paulus itu dengan rinci ya. Dia memberikan pemahaman-pemahamannya, ya, sehingga apa yang dia telah pelajari dahulu digantikan dengan Kristus. Artinya apa? Ya, sekarang kita lihat dari pasal yang ketiga ini, ayat yang ke-8 dibilang ya, dan kitab suci ya, yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi berdasarkan iman ya, telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham, olehmu segala bangsa akan diberkati. Wow, artinya apa? Hari ini kita bukan keturunan asli Israel, bukan orang yang berasal dari Yahudi, Yunani pun nggak ada sama sekali. Kita adalah orang Asia, orang Indonesia, tapi mengucap syukur bagaimana Injil itu bisa sampai kepada kita. Ya. Dari mana? Yaitu apa? Ayat yang kelima, kita mundur sedikit ya. Ia yang mengaruniakan roh kepada kamu dengan berlimpah-limpah ya, dan melakukan mujizat di antara kamu. Berbuat demikian karena kamu melakukan hukum Taurat atau karena kamu percaya kepada pemberitaan Injil. Nah, ini pilihan, yaitu kita hari ini dibenarkan karena apa? Kalau ada yang bisa jawab, ya. Kita karena mendengar pemberitaan Injil, benar. Kita mengucap syukur ada orang yang pernah memberitahu kita, oh Yesus itu menyelamatkan. Yesus itu adalah Allah yang mengasihi manusia. Bukan karena kita menaati hukum Taurat. Nggak bisa kita mengikuti hukum Taurat. Contohnya apa? Jangan bersaksi dusta. Ya kan? Di sini ada nggak yang berani angkat tangan? Saya nggak pernah bohong. Ya, kita semua pernah bohong. Tapi apa? Haleluya. Kita diselamatkan karena Injil. Nah, lalu Paulus bilang lagi di ayat berikutnya. Ayat 9 ya. Jadi mereka yang hidup dari iman, merekalah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman. Nah, hari ini seberapa iman kita kepada Tuhan? Apakah hanya pada saat sulit atau setiap saat? Faith ya,
ketika digabung dengan full, ya artinya apa? Setia. Jadi, are we faithful hari ini? Kita setia nggak? Ya, kita sudah menjadi orang Kristen? Memang. Tapi bisa saja menjadi Kristen KTP. Hanya tulisannya KTP. Singkatannya apa? Kristen tanpa pertobatan. Ya. Maka hari ini saya betul mengucap syukur Rasul Paulus kembali juga menerangi kita. Ya, yaitu di ayat yang berikutnya. Ayat yang ke-12 ya. Tapi dasar hukum Taurat bukanlah iman. Melainkan siapa yang melakukannya akan hidup karenanya. Nah, kalau kita lihat hukum Taurat sama sekali nggak ada faedahnya kalau tidak ada iman. Jadi hari ini Paulus kembali menekankan bahwa you must have faith. Iman itu dasar dari segala sesuatu yang tidak terlihat. Jadi ya saya berdoa supaya kita semua yang setia hadir, setia mengasihi firman, Tuhan akan menambahkan kasih karunia-Nya. Ya. Sehingga apa? Di dalam ayat yang ke-14. Yesus Kristus telah melakukan hal ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Sehingga melalui iman kita menerima roh yang dijanjikan itu. Nah, ini semua berurutan kan? Bagaimana sikap ya kita dahulu kita bagaimana. Tapi puji Tuhan malam ini dan semua disatukan dalam firman. Ya. Amin. Ini yang bisa saya sampaikan, nanti kalau ada waktu lagi saya akan tambahkan. Amin. Silakan yang lain. Thank you. Amin, puji Tuhan. Saya juga menikmati ayat 13 dan 14. Dibilang kalau Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat, dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Terus yang ke-14-nya, Yesus Kristus telah melakukan hal ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga melalui iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Saya menikmati di sini bahwa zaman dulu itu hukuman di atas kayu salib itu sangat terkutuk dan sangat bukanlah penghukuman yang baik. Tapi Kristus, Allah kita yang begitu besar, Allah yang begitu mulia, mau mengambil posisi ini. Dia mau menjadi kutuk, mau digantung di atas kayu salib supaya bisa menyelamatkan kita. Dan melaluinya kita bisa menikmati berkat Abraham sampai hari ini. Kalau Kristus tidak pernah turun ke bumi, tidak pernah mati dan bangkit bagi kita tidak bisa menerima berkat Abraham itu. Puji Tuhan, kita bisa menerima berkat Abraham itu melalui iman kita, menerima roh yang telah dijanjikan itu. Puji Tuhan. Amin. Thank you. Kita menerima roh yang telah dijanjikan ya. Haleluya. Oke, masih ada lagi waktu tersisa. Ya, kita dari mengucap syukur ya bahwa ya kita bicarakan firman kepada yang lain teringatkan, yang lain terberkati. Ya inilah namanya saling terbangun. Oke, masih ada Marta ya, Amos. Oh, silakan Herin, boleh. Kalau aku ayat 6, 7 sama ada 2. Ayat 6-nya, dengan cara itu jugalah Abraham percaya kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Ayat 7-nya, jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup berdasarkan iman, mereka itulah anak-anak Abraham. Jadi ya benar kata kakak Lady atau kakak siapa tadi? Kakak yang pertama tadi sharing, kalau misalnya kita tuh harus beriman. Terus yang ayat 22-nya, tetapi kitab suci telah mengurungkan segala sesuatu di bawah kekuasaan dosa supaya berdasarkan iman dalam Yesus Kristus, janji itu diberikan kepada mereka yang percaya. Oh ya, Kak Rika, ya. Ya kita harus beriman, terus ya Tuhan juga udah nebus dosa kita juga. Jadi ya jangan sia-siain kayak pengorbanan Tuhan gitu. Jadi harus tetap
berusaha di track yang lurus gitu. Itu aja sih kok. Makasih. Amen. Must stay on the track ya. Kita semua di jalur perlombaan rohani. Amin. Amin. Aku menikmati pembacaan malam ini sangat bagus sekali ya gitu. Kalau kita baca ulang terus diulang terus aku ketika baca lagi ulang lagi tuh baru mengerti gitu ya. Bahwa ayat 14 dan juga penjelasannya di bawah ini sangat baik ya. Dia bilang hukum Taurat itu kan memang kita dibenarkan oleh iman kan. Tetapi apakah hukum Taurat ini tuh salah gitu loh, bisa dibatalkan sama Yesus ya. Tapi bukan, dibilang kalau di dalam manusia aja nih, kalau misalkan membuat perjanjian yang udah disahkan itu, ya kan nggak bisa batal kan, misalkan udah dimaterai, itu artinya udah sah gitu, nggak bisa dibatalkan oleh apapun, karena itu secara prosedur hukum ya sudah legal gitu, sudah sah. Nah begitu juga dengan hukum Taurat ya, hukum Taurat itu bukan dibatalkan, seolah-olah janji Tuhan itu kehilangan kekuatannya. Tetapi ini adalah suatu penuntun, mungkin belum nyampe ya ke ayat penuntun, tapi ini tuh suatu penantian gitu loh sebelum Kristus datang. Dan ketika Kristus datang, ini tuh penggenapan dari janji Allah kepada Abraham. Jadi ini tuh suatu kayak penuntun gitu ya, ada hukum Taurat yang menuntun umat Tuhan sampai Kristus itu datang sebagai penggenapan dari janji Allah. Nah, janji Allah ini apa? Kita bisa lihat di dalam Kejadian pasal 12 ayat 3 ya. Dikatakan, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi ini akan mendapat berkat. Jadi ini tuh aku melihat ya bahwa Kristus itu tuh adalah Kristus itu sendiri tuh adalah keturunan dari Abraham. Ini dibilang di ayat 16, bukan keturunan-keturunannya, tetapi keturunan aja gitu. Jadi itu bukan banyak keturunan, tapi hanya pada keturunan Yesus Kristus gitu. Supaya melalui Yesus Kristus ini kita bangsa-bangsa yang yang bukan Yahudi, kita bisa mendapatkan keselamatan gitu. Kita bisa mendapatkan berkat. Jadi hukum Taurat itu bukan seolah-olah dibatalkan ya, tapi diwariskan kepada Kristus gitu. Ini suatu mungkin penjelasanku kalau misalkan kurang jelas, mungkin kita bisa baca lagi, kita bisa lihat lagi di catatan kakinya ya, karena ini satu hal yang sangat menerangi sekali gitu, bahwa Alkitab itu bukannya saling berlawanan ya satu sama lain ya, tapi di dalam alurnya dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, mereka itu saling mensupport, mendukung satu sama lain gitu. Jadi kalau misalkan ada orang yang berkata Alkitab itu saling berkebalikan gitu kan, yang satu bilang ini tapi yang satu bilang ini, itu artinya dia itu belum membaca dengan cermat gitu. Jadi kita perlu membaca lagi dengan cermat, kita gali lagi, kita perlu bertanya ini tuh apa maksudnya gitu. Tapi puji Tuhan ya, kita hari ini sudah punya Alkitab dengan catatan kaki gitu, sehingga ketika kita bingung kita bisa melihat penjelasannya, kita juga bisa melihat ayat-ayat referensi, sehingga juga bisa menjadi mustika gitu, suatu harta bagi diri kita. Thank you. Amin. Tuhan, bisa ada lagi satu orang mungkin yang mau coba. Saudara-saudari, saya menikmati ayat 21 sampai 22. Mana ya? Kalau demikian, bertentangkah hukum Taurat dengan janji-janji Allah? Sekali-kali tidak, sebab andai kata hukum Taurat diberikan sebagai sesuatu yang dapat menghidupkan, maka memang kebenaran berasal dari hukum Taurat. Tetapi kitab suci telah mengurung segala sesuatu di bawah kekuasaan dosa, supaya berdasarkan iman dalam Yesus Kristus, janji itu diberikan kepada mereka yang percaya. Amin. Amin. Ya, puji Tuhan ya atas ayat ini.
Ya, semua tadi sudah berbagian untuk menyebutkan ayat ini ya. Oke, jadi ya saya akan simpulkan sedikit ya, karena kita juga menyadari bahwa diri kita berdosa, diri kita tidak mampu, tapi oleh karena Yesus Kristus ya, janji itu diberikan kepada kita yang percaya. Nah, jadi artinya apa? Asal kita percaya, maka apapun yang telah kita lakukan di belakang, kita perlu melupakannya. Entah itu keburukan, kebaikan yang kita telah miliki, ya. Kalau tanpa Kristus ya, maka semua itu akan menjadi sia-sia. Namun hari ini sekali lagi Rasul Paulus kembali tadi juga menerangi kita bagaimana melalui firman-Nya kita boleh diberikan kasih karunia. Ya, apalagi ya sekali lagi Paulus betul-betul ada orang yang menjadi teladan bagi banyak orang hari ini ya. Jadi biarlah siapapun kita, apapun yang telah kita lakukan, dan bagaimanapun kondisi kita hari ini, jangan sekali lagi tertipu oleh perasaan, oh aku nggak layak, aku nggak bisa Tuhan, nggak mampu lah aku. Ya, gimana aku bisa bicara sama teman kalau aku seperti ini kondisinya. Ya, tapi sekali lagi ayat 22 ya, tadi semua sudah terberkati juga, yaitu kitab suci telah mengurung segala sesuatu. Ya, jadi ialah pada saat ini kita datang kepada Alkitab, kita menerima terang daripada Tuhan, ya kita diberkati, kita bisa juga belajar untuk memberkati orang lain. Singkat saja, sederhana. Ya, misal kita share ayat ini kepada sosial media kita. Ya, pasti ada orang yang lihat, pasti ada orang yang terberkati dan tersadarkan. Tidak mungkin tidak ya. Oke, jadi puji Tuhan atas kesetiaan Tuhan, juga biarlah kita terus belajar setia. Faithful. Amin ya. Oke, puji Tuhan kita sampai di sini. Besok kita akan ketemu lagi. Ya, jadi setiap hari kita terus belajar untuk datang pada Tuhan. Ya, pagi hari jam 7, ya juga malam ya jam 9 kita meluangkan waktu kita dikuduskan dalam firman Tuhan. Oke, sebelum kita sudahi,